19 kursi. Betul. Artinya posisi kedua dari Gerindra ya. Yeah. Sejauh ini PKS adalah salah satu partai yang tidak terlalu berisik dibanding PDIP dan juga PKB. Apakah setiap kebijakan gubernur yang hari ini itu, kalau saya pinjam bahasa PKS, samina wa atola aja, atau ada hal-hal catatan lain? Saya pikir tidak demikian ya. Kebijakan dari pimpinan kita, sebagaimana juga di pusat, bahwa kita ini sekarang tidak lagi oposisi posisinya, tetapi kita berkolaborasi ya, berkoalisi dengan pemerintah, tetapi juga tidak dalam artian ya, namun A kudu A, B kudu B, tidak seperti itu. Di mata Pak Dokter, sosok Kang Deddy Mulyadi, gubernur kita Jawa Barat, seperti apa sih? Kalau saya sih melihat beliau itu pekerja keras ya. Mun saya jadi gubernur cantang bisa gitulah gitu intinya gitu. Dengan tenaganya, dengan apa aktivitasnya, dengan ide-ide pemikiran segala macam gitu. Cantang. Nu tadi saya pikirkan, ternyata belum mah kepikiran kan gitu. Enggak, maksud saya pernyataan Pak Gubernur itu yang menyatakan bahwa lembaga DPRD, nah yang tidak usah melibatkan meeting-meeting itu. Nah, kalau yang kayak seperti itu mah, itu ya yang membuat PDIP itu. Kalau memang ada statement seperti itu, kan saya kan nggak menyaksikan ya, bahwa pemerintah daerah sudah tidak perlu kehadiran anggota DPRD, hal yang salah gitu ya, yang kurang tepat gitu. Ya kan itu yang membuat teman-teman PDIP walk out itu ya itu kan merespon atau reaksi dari pernyataan seperti itu kan. Setiap fraksi juga boleh mengambil sikap macam-macam kan gitu ya. Apakah ini menjadi strategi PKS untuk tidak banyak melakukan, karena sadar bahwa posisi ini hari ini PKS berada pada posisi yang tidak diuntungkan? Tanda kasarnya begini, PKS cari aman. Benarkah seperti itu Pak Dokter? Sebenarnya tidak demikian ya. Enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erawan Erik di Hak Bicara. Cinta Indonesia dengan cara kita, cara Indonesia. Jangan lupa belanja ke warung tetangga. Baik teman-teman, kali ini narasumber kita adalah seorang legislator, anggota DPRD Provinsi Dapil 11 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan sekaligus seorang dokter, Dr. Haji Incep Sugiana. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Baik Pak, Pak Dewan apa Pak Dokter? Boleh. Pak Dewan, fraksi PKS, Partai Keadilan Sejahtera, yang merupakan partai yang selalu mendominasi ya di Jawa Barat khususnya. Ya, masa-masa ke belakang. Hari ini pun 19 kursi. Betul. Artinya posisi kedua dari Gerindra ya. Cukup besar, banyak legislator. Menyingkapi terkait kebijakan-kebijakan gubernur Jawa Barat yang dua partai sebelumnya, PDIP dan juga PKB, sudah bersuara mengkritisi kebijakan-kebijakan gubernur. Bagaimana dengan PKS, Pak Dokter? Kalau berbicara tentang PKS, berbicara tentang kebijakan gubernur, dari awal juga kita masih selalu berbicara gitu. Karena tugas anggota dewan kan ngomong gitu atas kebijakan-kebijakan ataupun juga program-program pemerintah gitu ya. Cuman mungkin ada yang terpublikasi, ada yang tidak terpublikasi. Karena kan ngomong itu juga tidak mesti dalam ruang terbuka dalam konteks misalnya media sosial dan sebagainya. Kan komunikasi kita dengan Pak Gubernur, dengan dinas-dinas, itu kan bagian dari reaksi kita ya terhadap kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah ya. Misalnya kita ini di fraksi menempatkan orang-orang di komisi ya. Ada komisi 1, komisi 2, komisi 3, komisi 4, komisi 5. Kebetulan saya kan di komisi 5 ya. Saya komunikasi dengan mitra kerja di komisi 5, di mana mereka pun juga para mitra kerja itu mengejawantahkan apa yang menjadi kebijakan Pak Gubernur ya. Sejauh ini PKS adalah salah satu partai yang
tidak terlalu berisik dibanding PDIP dan juga PKB. Apakah setiap kebijakan gubernur yang hari ini itu, kalau saya pinjam bahasa PKS, samina wa atona aja, atau ada hal-hal catatan lain? Saya pikir tidak demikian ya. Kebijakan dari pimpinan kita, sebagaimana juga di pusat, bahwa kita ini sekarang tidak lagi oposisinya, tetapi kita kolaborasi ya, berkoalisi dengan pemerintah. Tetapi juga tidak dalam artian ya, namun A kudu A, B kudu B, tidak seperti itu. Semua kita juga memberikan kritik ketika ada kebijakan-kebijakan yang memang kurang tepat, terutama yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Selama itu dalam rangka untuk kepentingan masyarakat, ya kita sangat mendukung atas kebijakan-kebijakan seperti itu, kan gitu ya. Jadi kita tidak ada istilah kontra dengan pemerintah gitu ya. Tetapi juga setiap kebijakan pemerintah ya, selama itu adalah dalam rangka untuk kepentingan masyarakat, kita dukung gitu ya. Sebagai partai yang melakukan koalisi dengan pemerintah, itu harus disampaikan tuh dari pusat. Daerah pun juga lakukan seperti itu gitu, lakukan komunikasi dengan baik dengan pemerintah daerah masing-masing, seperti itu ya. Baik, tadi saya ada statement dari Pak Dokter, kita kolaborasi, tetapi ketika ada juga tidak menutup mata ketika memang harus dikritisi. Boleh tidak lebih spesifiknya kebijakan gubernur yang kayaknya memang harus dikritisi? Saya misalnya ya pernah menyampaikan dalam media sosial terkait dengan kebijakan Pak Gubernur ya, orang menyebutnya gitu ya, memasukkan anak-anak sekolah yang bermasalah itu ke barak militer gitu. Saya pernah menyampaikan ide pemikiran saya gitu ya pada waktu itu ya di media sosial, karena memang ini ranahnya kan ranah eksekutif ya, tentang kebijakan itu tuh gitu ya, bahwasanya apa tidak sebaiknya itu dilakukan kajian terlebih dahulu ya, dalam artian jangan sampai itu diberlakukan semua gitu. Kalau bisa perlu mungkin menjadi atau dibuat salah satu pilot project gitu ya. Supaya nanti dari situ ya kita bisa mempelajari di mana sisi kelemahannya dan di mana sisi kebaikannya begitu. Pada saat musrembang di Cirebon, pernyataan gubernur yang membuat walkout fraksi PDIP pada saat itu. Pendapat teman-teman dari fraksi PDIP waktu itu, Pak Gubernur seperti tidak menghargai marwah DPRD dan tidak menghargai trias politika. Itu pandangan PDIP. Bagaimana pandangan teman-teman fraksi PKS? Saya nggak menyatakan pandangan fraksi PKS ya. Menyatakan saya aja sebagai anggota DPRD dari fraksi PKS, bahwa memang pada waktu itu musrenbang itu akan dilakukan pada hari apa ya waktu itu, lupa saya. Nah itu kita mendapatkan surat pemberitahuan bahwa akan ada musrenbang itu 1 hari sebelumnya ya, dan itu tempatnya kan di Cirebon gitu. Nah tapi saya lihat di suratnya itu tanggal 2 Mei, tapi kami mendapatkan informasi ya, dan itu juga di grup DPRD, bahwa mengundang seluruh anggota DPRD ya untuk mengikuti musrenbang ya. Kalau tidak salah pada hari Selasa ya musrenbangnya itu gitu. Nah itu awalnya jam 13, jam 1 siang. Jam 13 gitu ya. Tiba-tiba gak malam atau pagi-pagi kita mendapatkan informasi bahwa musrenbang dimajukan jadi tanggal jam 9 gitu. Nah di saat kita sendiri juga di Dewan sedang ada kegiatan keluar. Ya. Karena memang programnya ada, memang sedang program keluar waktu itu gitu. Nah kalau tanggal 13 jam 13 mungkin masih bisa terkejar lah. Waktu itu Komisi 5 sedang di Bekasi kalau tidak salah kan gitu. Masih bisa terkejar lah gitu. Ketika undangannya itu jadi dimajuin tanggal 9,
jam 9. Loh, kita juga agak kerepotan kan gitu. Akhirnya tidak hadir. Ya, akhirnya banyak yang tidak hadir ya, gitu ya. Walaupun sebagian ada yang hadir juga kan gitu ya. Maksud saya, pernyataan Pak Gubernur itu yang menyatakan bahwa terkait pernyataannya yang DPRD terhadap salah satu lembaga DPRD, yang tidak usah melibatkan meeting-meeting itu. Nah, kalau yang kayak seperti itu mah, itu ya yang membuat PDIP itu. Kalau memang ada statement seperti itu, kan saya kan nggak menyaksikan ya, bahwa pemerintah daerah sudah tidak perlu kehadiran anggota DPRD, hal yang salah gitu ya, yang kurang tepat gitu. Ya kan itu yang membuat teman-teman PDIP walk out itu. Ya itu kan merespon atau reaksi dari pernyataan seperti itu. Kan setiap fraksi juga boleh mengambil sikap macam-macam kan gitu ya. Apalagi kan paripurnanya juga paripurna tentang apa kan gitu ya. Apakah paripurna yang berhubungan dengan musrenbang yang kemarin atau bukan kan? Ya. Tapi itu kan sikap dari fraksi atas pernyataan Pak Gubernur itu boleh-boleh aja kan gitu ya. Tapi menurut Pak Dokter, benarkah Pak Gubernur kita tidak terlalu kalau dilihat kacamata Pak Dokter, benarkah Gubernur tidak banyak melibatkan teman-teman DPRD? Kalau selama ini ya, kan kita ini interaksi dengan dinas-dinas. Itu kita baik-baik saja dengan dinas gitu ya. Dengan dinas, terutama kami ya dari Komisi 5, dengan dinas pendidikan, komunikasi jalan, rapat-rapat jalan gitu ya, penyusunan program juga jalan, komunikasi juga jalan. Kita ingin mendapatkan banyak informasi tentang program-program dinas juga jalan, dengan dinas kesehatan juga jalan, dengan dinas sosial juga jalan, dengan Kesra juga jalan gitu. Sebagai perwakilan dari Pak Gubernur, para kepala dinas ini berkomunikasi dengan kita baik, ya menurut saya sih tidak ada masalah kan gitu ya. Tidak ada masalah. Kita juga harus akui pilkada hari ini di Jawa Barat PKS hampir kalah semua kecuali Subang ya. Nah, apakah ini menjadi strategi PKS untuk tidak banyak melakukan, karena sadar bahwa posisi ini hari ini PKS berada pada posisi yang tidak diuntungkan. Apakah PKS, tanda kasarnya begini, PKS cari aman? Benarkah seperti itu Pak Dokter? Sebenarnya tidak demikian ya. Enggak ya. Pokoknya kita kerja profesional sesuai dengan fungsi dan kewenangan DPRD ya. Kenapa? Karena dengan profesionalisme itulah nanti kinerja kita akan dilihat oleh masyarakat. Dan profesionalisme itu kan tidak mesti dalam bentuk harus keluar-keluar atau apapun gitu yang terlihat oleh publik gitu ya. Tetapi apa yang menjadi tugas dan peran kita ya di dalam rangka mewujudkan 3 fungsi itu ya. Fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, itu yang harus jalan gitu ya. Fungsi legislasi kita terlibat aktif dalam penyusunan perda-perda yang sudah dibuatkan oleh rancangan yang akan dibahas pada tahun anggaran 2025 misalnya ya. Fungsi anggaran juga sama gitu. Kita terlibat ya, termasuk teman-teman yang ada di badan anggaran juga terlibat aktif gitu. Dan itu kita proaktif ya ketika kita membahas tentang anggaran, tentang rencana peraturan daerah ya, baik itu di Pansus ataupun juga di badan anggaran gitu. Dan itu kan sebetulnya di situ gitu ya. Tapi kan kita juga harus mengakui bahwa hari ini juga masyarakat melihat seperti halnya ketika kita mendukung kebijakan gubernur, artinya juga menunggu nih suaranya, ataupun mengkritisi juga menunggu suaranya. Nah, masyarakat melihat bahwa PKS hari ini tidak bersuara untuk mendukung ataupun tidak mengkritisi, sehingga masyarakat membaca agak kebingungan nih posisi PKS itu di mana gitu. Sebetulnya kalau sekarang ini kan medsos itu kadang menjadi milik pribadi. Betul. Ada TikTok,
ada Facebook, ada YouTube, Instagram. Kalau hampir semua teman-teman itu punya medsos itu. Dan mereka senantiasa mempublikasikan melalui medsos itu. Cuman memang ada yang, cuman mungkin ada yang terbaca, ada yang tidak, kan gitu. Jadi kan sangat tergantung siapa yang mendominasi medsos itu masalahnya, kan gitu. Ya. Jadi PKS akan mendukung penuh, berada di belakang Pak Gubernur, atau dengan catatan, atau akan mengkritisi seperti partai-partai yang kemarin, yang seperti partai-partai seperti PDIP. Jadi gini, PKB, PKS itu kan sesuai dengan amanah dari pimpinan. Lakukan kolaborasi dengan baik, ya, berkoalisi dengan baik dengan pemerintah di dalam rangka untuk kepentingan masyarakat, ya, dengan tidak melepaskan sikap kritis dari fraksi PKS, ya. Dan mengkritisi kebijakan pemerintah itu tidak mesti harus terbuka ke publik, mungkin bisa melalui komunikasi langsung dengan beliau, ya, atau melalui dinas instansi yang menjadi bawahnya beliau, ya. Nah, adapun nanti apakah publik bisa membaca atau tidak kan sangat tergantung kepada media yang mengkomunikasikan itu, kan gitu. Kan ketika misalnya kita KS ada komunikasi dengan kepala daerah, kan mungkin ada humasnya di situ. Nah, termasuk juga humas PKS gitu. Yang mudah-mudahan sebetulnya dengan kerja-kerja humas yang ada di fraksi, ya, ataupun juga humas yang ada di pemerintah daerah, apa yang kita lakukan, ya, di dalam rangka melakukan kolaborasi, koalisi, dan sekaligus juga mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah itu bisa terpublikasi dengan baik kepada masyarakat. Satu lagi, di mata Pak Dokter, sosok Kang Deddy Mulyadi, Gubernur kita Jawa Barat, seperti apa sih? Kalau saya sih melihat beliau itu pekerja keras, ya. Mun saya jadi gubernur, cantang bisa gitulah, gitu intinya gitu. Dengan tenaganya, dengan aktivitasnya, dengan ide-ide pemikiran segala macam gitu. Cantang. Nu tadi saya pikirkan, ternyata belum kepikiran, kan gitu. Ya. Apakah ini mungkin kelemahan saya gitu, ya. Nu jelas ku fisik saya mah geus marka tanagaan gitu. Dia tiba-tiba ada di sini, ada di sini, ada di sini, tiba-tiba udah ada di situ. Ketika ada kejadian misalnya kemarin Cirebon. Di Cirebon gitu. Luar tiba-tiba udah ada beliau. Terus yang anehnya kemarin siangnya kan ada pagi-pagi ada paripurna, siang juga ada paripurna gitu. Itu pagi-paginya Pak Gubernur nggak ada. Ternyata kan sedang di Jalan Cagak. Iya, lagi program itu, kan. Betul. Sorenya dia ada ketika penyerahan LHP. Kan berarti kan karena beres diri itu musbur kan itu. Jadi kalau menurut saya, ya, kalau dibilang mania kerja mah orang mania kerja, kan gitu, ya. Atau dia bisa membelah diri, jangan-jangan. Dia kan manusia biasa. Iya. Luar biasa. Manusia biasa. Gitu. Jadi kalau menurut saya kinerjanya sangat luar biasa. Semangat kerjanya sangat luar biasa. Ya. Dan itu menjadi hal yang positif, ya, bagi seorang pemimpin yang ini diharapkan nanti bisa diikuti oleh dinas-dinas yang ada di bawahnya itu, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dokter untuk wawancara dengan hakbicara.com. Mudah-mudahan sehat selalu. Siap. Mudah-mudahan Jawa Barat Amin. istimewa. Ya.